Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mengelola kinerja dan mutu. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Vanessa Najwa Firdausi, yaitu saya sendiri dengan NPM akhir 320. Selanjutnya ada rekan saya Marsanda Dwi Restuning Tias dengan NPM akhir 321. Selanjutnya ada Muhammad Asrul Zulmi dengan NPM akhir 342. Selanjutnya ada Dewi Sinta Fauzia dengan NPM akhir 354. Selanjutnya ada Ira Rohmawati dengan NPM akhir 340. Selanjutnya ada Mahmud Raihan dengan NPM akhir 344. Selanjutnya ada Fitri Adfrianti dengan NPM akhir 353. Selanjutnya ada Alif Nurdiana dengan NPM akhir 082. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrol. Pengertian kontrol sendiri adalah persoalan penting yang dihadapi setiap manajer di setiap organisasi. Tetapi manajer baru terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan sejauh mana ia harus menggunakan kontrolnya untuk membuat orang-orang tetap produktif tanpa menindas motivasi dan kreativitas mereka. Untuk mengontrol suatu organisasi secara efektif, manajer-manajer harus menggunakan informasi apa yang penting. Manajer-manajer memutuskan standar, ukuran, dan metrik mana yang dibutuhkan secara efektif, mengawasi dan mengontrol organisasi. Yang pertama yaitu memilih standar dan ukuran. Sebagian besar organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Namun para manajer makin mengetahui keharusan untuk mengukur aspek kinerja yang tidak kasat mata lainnya untuk mengelola aktivitas penciptaan nilai dari organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu skor berimbang. Nah, kartu skor berimbang adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di perusahaan. Nah, kartu skor berimbang ini memiliki 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu kinerja keuangan, yang kedua layanan pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, dan yang terakhir yaitu ada keputusan organisasi. Selanjutnya yaitu ada model kontrol umpan balik. Nah, ini adalah semua sistem kontrol yang dirancang dengan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang telah dibuat. Selanjutnya tentang langkah-langkah kontrol umpan balik. Langkah-langkah kontrol umpan balik itu ada 4. Yang pertama, membangun standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan tindakan korektif. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi untuk anggaran. Aplikasi anggaran ini digunakan untuk mengendalikan pengeluaran organisasi, membandingkan dengan anggaran yang ada, dan membuat perubahan jika perlu. Anggaran juga berisi laporan pengeluaran dan perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan yang ada. Kontrol keuangan adalah proses pengelolaan dan pemantauan arus keuangan. Di setiap organisasi terdapat manajer yang mengawasi seberapa baik kinerja keuangan seseorang. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan dalam posisi yang baik, tetapi kontrol keuangan juga menjadi indikator yang menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Misalnya, penurunan penjualan dan menandakan adanya masalah dengan produk atau pelayanan pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi dasar yang digunakan untuk melakukan kontrol keuangan dari sebuah organisasi. Dua laporan keuangan besar yaitu neraca keuangan dan laporan laba rugi adalah titik awal dalam melakukan kontrol keuangan. Neraca keuangan atau biasa disebut dengan balance sheet menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan kewajiban pada waktu tertentu. Memberikan 3 jenis informasi yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement, peringkas
kinerja keuangan perusahaan untuk interval tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Manajer harus mampu mengevaluasi sebuah laporan keuangan yang membandingkan kinerja perusahaan dengan data terdahulu atau norma industri. Perbandingan ini memungkinkan manajer untuk mengetahui apakah organisasi mengalami peningkatan dan dapat bersaing dengan yang lain. Analisis keuangan yang biasa dilakukan berfokus pada rasio. Rasio dinyatakan sebagai fraksi atau proporsi. Rasio dibagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya. Kedua, ada rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu mengukur kinerja interval yang berkaitan dengan aktivitas inti yang ditentukan oleh manajemen. Yang ketiga, ada rasio keuntungan atau profitability ratio, yaitu manajer menganalisis keuntungan perusahaan dengan mempelajari rasio keuntungan, menyatakan keuntungan bergantung pada sumber keuntungan seperti penjualan atau aset. Yang terakhir ada rasio leverage. Leverage adalah aktivitas pendanaan dengan uang pinjaman. Perusahaan dapat menggunakan leverage untuk membuat asetnya lebih banyak memproduksi daripada tanpa adanya leverage. Selanjutnya yakni filosofi kontrol yang berubah-ubah. Pendekatan yang dilakukan oleh manajer untuk menjalankan kontrol terus-menerus berubah dalam bentuk organisasi pada saat ini. Nah, berkenannya dengan pergerakan menuju partisipasi dan pemberdayaan pegawai atau banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol dan sentralisasi daripada hierarki. Selanjutnya, yaitu pendekatan hierarki versus pendekatan desentralisasi. Nah, pada asumsi dasar kontrol hierarki, orang-orang tidak mampu mendisiplinkan diri dan tidak dapat dipercaya. Mereka harus diawasi dan dikontrol dengan ketat. Sedangkan asumsi dasar pada kontrol desentralisasi, orang-orang bekerja dengan sangat baik ketika mereka berkomitmen pada organisasi. Lalu, pada tindakan kontrol hierarki, yaitu menggunakan aturan dan prosedur yang mendetail, menggunakan wewenang dari atas ke bawah, mengandalkan deskripsi pekerjaan yang berhubungan dengan tugas, menekankan pemberian penghargaan ekstrinsik, berisi budaya organisasi yang kaku. Sedangkan tindakan pada kontrol desentralisasi berisi penggunaan aturan yang terbatas, mengandalkan wewenang fleksibel, mengandalkan deskripsi kerja berbasis hasil, menekankan pemberian penghargaan ekstrinsik dan intrinsik, berisi budaya adiktif. Lalu yang terakhir, konsekuensi pada kontrol hierarki, yaitu para pegawai mengikuti instruksi dan melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Para pegawai merasakan kesan ketidakpedulian pada pekerjaan. Para pegawai sering tidak masuk kerja dan pindah tempat kerja. Sedangkan konsekuensi pada kontrol desentralisasi, yaitu para pegawai berinisiatif dan bertanggung jawab. Para pegawai terlibat secara aktif dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Perpindahan pegawai relatif rendah. Selanjutnya, yaitu ada manajemen buka buku, di mana manajemen buka buku membuat para pegawai mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, rapat, dan sebagainya kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dari manajemen buka buku adalah untuk membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis. Lalu ada manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total yaitu upaya organisasi untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas di perusahaan dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. Organisasi-organisasi menerapkan manajemen kualitas total dengan cara mendorong manajer dan pegawai untuk melakukan kolaborasi antar fungsi dan departemen serta kolaborasi dengan pelanggan dan pemasok untuk mengidentifikasi area yang akan diperbaiki, tidak peduli seberapa kecilnya perbaikan tersebut. Mengenai teknik-teknik TQM, yaitu penerapan manajemen kualitas total terdiri atas penggunaan beragam teknik, diantaranya siklus kualitas, tolak ukur, prinsip Six Sigma, siklus waktu yang berkurang, dan perbaikan terus-menerus. Siklus kualitas yaitu teknik untuk menerapkan pendekatan di desentralisasi TQM adalah dengan menggunakan siklus kualitas.
Siklus kualitas atau quality circle adalah sebuah kelompok yang terdiri atas 6 hingga 12 pegawai sukarela yang bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kualitas kerja mereka. Yang kedua ada tolak ukur. Tolak ukur atau benchmarking didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan praktik dibanding dengan pesaing terkuat atau perusahaan yang dianggap unggul di industrinya guna mengidentifikasi area yang harus diperbaiki. Standar kualitas yang sangat ambisius yang menspesifikasi tujuan dengan kecacatan 3,4 per juta bagian. Itu artinya tidak boleh cacat dengan presentase 99,9997%. Selanjutnya ada pengurangan siklus waktu. Siklus waktu telah menjadi permasalahan kualitas yang kritis di dunia yang serba cepat ini. Siklus waktu atau cycle time adalah langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses, seperti membuat reservasi penerbangan, memproses permintaan lewat internet, dan membuka dana pensiun. Pada faktor-faktor kesuksesan ada asumsi dasar, faktor positif, dan faktor-faktor negatif. Faktor-faktor dari faktor positif itu tugas yang menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Lalu ada perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Dan yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah ditinggalkan untuk semua pegawai. Lalu yang faktor-faktor negatif, asumsi dasar. Yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Yang kedua, manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Dan yang terakhir, para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Yaitu tren dalam kendali mutu dan keuangan. Di sini banyak sekali perusahaan menjawab realistis ekonomi yang berubah-ubah serta kompetisi global dengan menilai kembalinya manajemen dan proses-proses di organisasi sendiri. Di antaranya ini ada mekanisme kontrol. Beberapa tren besar dalam kendali bermutu dan keuangan adalah standar kualitas nasional, di mana sistem pertambahan nilai ekonomis dan sistem pertambahan nilai pasar pembiayaan berbasis aktivitas dan tata kekelolaan perusahaan yang meningkat. Kualitas internasional, tolak ukur universal untuk dijadikan acuan praktik manajemen kualitas. Standar ISO 9000 merupakan hasil dari konsensus internasional. ISO menjadi standar yang diakui untuk mengevaluasi dan membandingkan perusahaan dalam skala global agar memiliki daya saing di pasar internasional. Selanjutnya yaitu sistem kontrol keuangan baru. Selain keuangan tradisional, manajer menggunakan sistem seperti ekonomi pertambahan nilai pasar, pembiayaan berbasis aktivitas, dan tata kelola perusahaan untuk memberikan kendali keuangan yang baik. Pembahasan pertama yaitu ada organisasi sebagai sebuah rantai nilai. Yang pertama, operasi manufaktur dan pelayanan, di mana organisasi manufaktur adalah organisasi yang menghasilkan barang fisik. Sedangkan pelayanan atau organisasi jasa adalah organisasi yang menghasilkan produk non-fisik serta mengharuskan adanya keterlibatan konsumen dan tidak dapat disimpan di persediaan. Yang kedua, ada manajemen rantai supply, yaitu pengelolaan urutan pemasok dan pembeli yang meliputi semua tahap pemrosesan, mulai dari memperoleh bahan mentah hingga mendistribusikan barang jadi kepada konsumen akhir. Selanjutnya yaitu tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu tata letak proses, yang artinya tata letak fasilitas yang menempatkan mesin-mesin berfungsi sama di satu tempat. Yang kedua, tata letak produk, yaitu tata letak fasilitas yang menyusun mesin-mesin dan tugas-tugas menurut tahapan proses produksi suatu barang. Yang ketiga adalah tata letak seluler. Tata letak seluler adalah letak fasilitas yang di dalamnya mesin-mesin disediakan untuk urutan produksi, dikelompokkan ke dalam sel-sel sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi kelompok. Dan yang terakhir yaitu tata letak posisi tetap.
Tata letak posisi tetap adalah tata letak fasilitas yang di dalamnya produk tetap berada di satu lokasi dan tugas maupun peralatan yang diperlukan didatangkan ke lokasi tersebut. Selanjutnya yakni otomatis teknologi. Tujuan banyak manajer operasi dewasa ini adalah menemukan kombinasi yang tepat antara teknologi dan manajemen guna memproduksi barang dan jasa secara efisien. Selanjutnya yaitu ada sistem produksi fleksibel. Nah, sistem produksi fleksibel adalah unit produksi terotomisasi yang berukuran kecil atau sedang yang dapat disesuaikan untuk membuat lebih dari satu lini produk. Lanjut ke produksi ramping. Produksi ramping menggabungkan teknologi canggih dengan metode-metode manajemen inovatif dengan menggunakan pegawai yang sangat terlatih dan mengambil pendekatan seksama dalam memecahkan masalah di setiap tahap produksi guna mengurangi pemborosan serta meningkatkan mutu dan produktivitas. Dan mengenai manajemen persediaan. Persediaan atau inventory adalah barang-barang yang disimpan sebagai cadangan oleh organisasi untuk digunakan dalam proses produksi. Kebanyakan organisasi memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory meliputi barang yang telah melewati seluruh proses produksi namun belum terjual. Yang kedua, ada persediaan dalam pengelolaan atau work in process inventory meliputi bahan baku yang bergerak di sepanjang tahapan produksi yang bukan merupakan barang jadi. Yang terakhir, ada persediaan mentah atau raw materials inventory meliputi masukan dasar bagi proses produksi organisasi. Menumpuk begitu saja akan memakan biaya. Bertahun-tahun lalu, kekayaan suatu perusahaan diukur bagi perusahaan yang sadar biasa disebut dengan just in time atau JIT, dirancang untuk mengurangi jumlah persediaan organisasi dan biaya yang mengiringi, yang bertujuan agar bahan mentah dan barang jadi tidak memiliki waktu untuk menumpuk di pabrik, diperiksa dalam perjalanan. Lanjut ke teknologi informasi telah mengubah manajemen. Teknologi informasi merupakan suatu organisasi terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lain yang digunakan oleh organisasi itu untuk menyimpan data dan menyediakannya dalam bentuk informasi bagi pengambilan keputusan organisasi nasional secara umum. Teknologi informasi berdampak positif terhadap praktik manajemen. Selanjutnya ini batas melebur kolaborasi meraja. Waktu, jarak, dan batasan baik antara individu, departemen, dan organisasi tidak relevan di dunia bisnis dewasa ini. Kolaborasi adalah hal utama. Teknologi informasi menghubungkan orang di seluruh dunia untuk berbagi dan bertukar informasi, dan The General Thomas R. mengungkapkan, siapapun yang kita lihat hari ini, hierarki diratakan dan telah diciptakan makin menjauhi lubang vertikal dan makin mendekati kolaborasi horizontal di dalam perusahaan, antara perusahaan-perusahaan, dan antara para individu. Lanjut ke manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakannya secara luas kepada seluruh organisasi, dan mengembangkan budaya belajar dan berbagi pengetahuan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. Ini ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang dimana sistem jaringan informasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi tentang perusahaan, seluruh organisasi, dan identifikasi kebutuhan pelanggan, dan menerima pesanan untuk distribusi produk dan penerimaan pembayaran. Generasi baru teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi baru tidak hanya berasal dari perusahaan online, tetapi juga melibatkan individu dengan blog, wiki, dan jejaring sosial. Blog memungkinkan berbagi pendapat, wiki memfasilitasi kolaborasi konten, dan jejaring sosial seperti MySpace dan Facebook memungkinkan berinteraksi dan berbagi informasi. Teknologi berbagi file seperti Napster juga membantu manajer dalam meningkatkan sistem informasi manajemen.
Selanjutnya yaitu internet dan e-bisnis. Internet dan e-bisnis penting dalam strategi teknologi informasi organisasi bisnis dan nirlaba. Meningkatkan operasi global, proses bisnis, jangkauan konsumen, dan pengoptimalan sumber daya. E-bisnis melibatkan hubungan digital dengan konsumen, mitra, pemasok, pegawai, dan pentingnya komunikasi internal, berbagi data, dan menyampaikan informasi melalui situs web. Strategi bisnis tentang ekspansi pasar. Strategi yang melibatkan upaya untuk memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan mencapai target yang lebih luas melalui platform online atau internet. Divisi internet memungkinkan perusahaan untuk mengadakan tautan langsung dengan konsumen dan berekspansi ke pasar baru. Hingga saat ini para perusahaan masih menggunakan situs web dengan menyediakan video promosi sesuatu yang dijual belikan. Strategi bisnis tentang meningkatkan efisien. Strategi ini dilihat sebagai cara untuk meningkatkan bisnis utama dengan meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya. Perusahaan besar juga menggunakan strategi ini seperti Toyota. Bahkan perusahaan kecil mendapat manfaat dengan dapat mengakses pasar global dan dapat mendapatkan harga terbaik. Perusahaan jasa dan lembaga juga merasakan manfaatnya seperti cyber service dari NYC Komputer yang dapat menyelesaikan kasus kecelakaan secara online dengan menggunakan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan.